Shalom Maka Inang, kita kembali berjumpa dalam PA Seksi Perempuan. Hari ini Kamis 25 Juni 2020. Kita persiapkan hati dan pikiran kita masih beribadah di rumah. Kita mau mendengar firman Tuhan, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari mahita buku de nomor 74 ayat sada. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa, Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam Yesus Kristus. Kau masih memberikan kami kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan bersama dengan kaum perempuan di tengah-tengah gerejamu. Walau kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi situasi dan tempat tidak akan menghalangi kami untuk bersekutu dengan Engkau. Karena itu kami mau memulai ibadah kami PA Seksi Perempuan pada hari ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kuasailah hati dan pikiran kami dari awal sampai akhir ibadah ini. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Kita dengar firman Tuhan melalui pembacaan kita. Kita baca secara responsoria, demikian firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarpat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel.
Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada napasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Saudara-saudara, kaum ibu yang dikasihi oleh Yesus. Saya nggak tahu berapa kali kita sudah mendengar firman ini. Saya kira dari sekolah minggu kita sudah hafal peristiwa bagaimana umat dipimpin Raja Ahab tidak taat lagi kepada firman Tuhan sampai Elia berdoa dan memohon kepada Tuhan, di mana hujan tidak turun sampai 3,5 tahun. Doa itu terjadi, Tuhan melakukan apa yang diminta oleh hambanya Elia. Oleh karena umat raja yang tidak mau lagi tunduk kepada firman Tuhan. Tetapi bagaimana dengan Elia di tengah situasi bencana kemarau 3,5 tahun? Apa yang dia alami? Karena apa yang terjadi di alam ini, di bumi ini, pastilah semua bisa merasakan akibatnya. Kalau sampai 3,5 tahun tidak datang hujan, apa yang terjadi? Masihkah ada tanaman yang tumbuh? Masihkah gampang mencari air? Saudara-saudaraku, dari firman ini yang sudah biasa kita dengar, saya katakan tadi, ada Elia di tengah pergumulan itu, di tengah musim kemarau yang 3,5 tahun itu. Pertama, Tuhan menyuruh dia untuk tinggal di tepi sungai Kerit. Dari sungai itu dia minum, dan ada yang melayani dia, mengantarkan makanannya. Disebutkan kalau dalam bahasa Ibrani sribim. Sribim itu gagak. Tapi dalam bahasa Arab sribim itu badui. Suku yang tinggal di padang gurun, yang tahu bagaimana caranya untuk hidup di sana dengan kekeringan dan segala situasi yang dihadapi. Kalau sering kita dengar
burung gagak yang mengantar makanan buat Elia. Kalau orang Arab, bahasa Arabnya orang Badui yang melayani dia di sana. Siapapun itu yang pasti Tuhan punya cara untuk memelihara, menyediakan segala yang dibutuhkan oleh hamba yang tetap percaya, yang taat kepadanya, yang selalu dengar-dengaran akan firman-Nya sekalipun dalam situasi yang sulit. Sesudah dikatakan, sesudah beberapa waktu, kalau di bahasa Batak itu marhira sataon leleng nadang roudani, keringlah sungai itu. Apakah Elia berakhir di situ? Tidak. Dalam firman Allah yang kita dengar, Allah menyuruh Elia pergi berangkat ke Sarpat, dekat Sidon. Dikatakan Sarpat itu sekarang Libanon. Di sana Tuhan katakan sudah disuruh seorang janda di rumahnya Elia. Tinggal di situ, dia akan dilayani makan dan minum. Saudara-saudara, kita lihat Elia apakah bertanya kenapa harus di rumah seorang janda? Kenapa harus ke Sarpat? Keluar dari Samaria, dari negaranya, dari negerinya. Elia tidak bertanya apa-apa. Dia menurutinya. Dan sama seperti dia diam tetapi melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dia juga dengan penuh keberanian berbicara kepada seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api bersama dengan seorang anaknya. Elia meminta supaya janda itu memberikan dia minum. Bisakah kita bayangkan apa yang terjadi jika seorang hamba Allah yang tidak dikenal, seorang janda, seorang ibu yang tidak punya suami, datang dan meminta untuk diberi minum? Apa yang terjadi jika dalam situasi kita sekarang seperti itu? Lalu bukan sekedar minta minum Elia juga minta supaya dibawa juga roti untuk dia. Sama-sama kita tahu apa jawaban janda itu. Sesungguhnya aku tidak punya sepotong roti kecuali segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan aku akan pulang mengolahnya, membuatkannya untuk kami makan bersama dengan anakku. Habis itu kami mati. Itu jawaban janda itu. Tapi jawaban dari Tuhan apa? Firman Tuhan melalui Elia berkata, lakukanlah seperti itu, buatkan, tapi terlebih dahulu berikan kepadaku ya sepotong roti bundar kecil, bawalah dulu kepadaku, baru buatkan untuk kau dan anakmu. Bagaimana jika kita di posisi itu? Jika di zaman yang sulit sekarang, dalam situasi sekarang kita hadapi, belum 3,5 tahun, baru 3,5 bulan, kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Bagaimana iman kita mempercayai bahwa Tuhan menjaga kita? Kadang kita takut, kadang kita gusar, gelisah. Kalau kita mendengar di sekitar kita makin dekat virus itu, adakah firman ini mempengaruhi iman kita untuk semakin teguh? Adakah kita semakin bertumbuh di dalam iman yang semakin dewasa dengan situasi yang kita hadapi? Janda itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Elia, sekalipun bahasanya janda itu dengan Elia bukan satu iman. Elia yang mengenal Allah yang disembahnya, janda itu mengenal dewa-dewa yang disembahnya. Tetapi ketika Elia mengatakan, lakukanlah seperti itu sebab Tuhan telah berfirman. Masih khotbah ini, masihkah firman Allah didengarkan? Khotbah didengarkan dalam situasi yang kritis seperti yang dihadapi perempuan ini. Hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. Tapi harus disuruh, olah itu, buatkan untuk aku lebih dahulu, baru untuk anakmu. Sebab firman Tuhan berkata, Tuhan yang disembah oleh Elia berbeda dengan yang disembah perempuan itu. Tetapi Elia mengatakan, Tuhan telah berfirman bahwa tepung dan minyak itu tidak akan habis. Janda itu anehnya menuruti dan melakukan sampai beberapa waktu. Kalau Elia katakan tadi di ayat 14, sampai hujan turun, lakukan itu. Dan dikatakan di ayat 15, iya, tidak habis. Persoalan minuman makanan beres.
Tidak habis itu berarti Allah sengaja menyuruh Elia ke sana juga untuk menjamin kehidupan, kelangsungan hidup seorang janda dan seorang anaknya. Tetapi tidak berakhir di situ. Anak itu sakit dan meninggal. Sampai tidak bernapas tadi dikatakan. Saudara-saudaraku, jika kita di posisi itu, bagaimana sikap kita? Seorang janda yang sudah mau melayani hamba Allah, dia harus menghadapi ternyata situasi yang sulit. Sakit anaknya, sakit keras dan sampai meninggal. Dia tidak sekedar menangisi anak itu, tetapi dia pergi kepada Elia dan mengatakan, apa dosaku? Kamu tinggal bilang, apa yang salah yang kulakukan? Datangkah engkau untuk mengingatkan aku akan dosaku? Kenapa dia bertanya seperti itu? Kita tidak tahu, tetapi ada yang mengatakan, jangan-jangan memang dia melayani Elia tanpa mengenal siapa Elia. Kita sering melakukan banyak hal melayani, tapi kita tidak tahu siapa yang kita layani. Janda itu tidak sekedar melayani Elia, seorang manusia biasa. Karena Elia tidak terkenal oleh karena perbuatannya, tetapi oleh karena nama Allah, oleh karena kuasa Allah. Maka ketika dia melakukan rutinitas seperti yang diperintahkan oleh Elia, mengolah tepung itu dan membuatkannya jadi roti, itu dilakukannya tanpa ada pertumbuhan iman. Kita beribadah, kita melayani, kita melakukan banyak hal, tapi adakah iman kita semakin bertumbuh mengenal Allah yang adalah sumber kehidupan kita, penjamin keselamatan kita? Anak itu mati. Elia seolah-olah berperkara dengan Allah. Apa ini Tuhan? Kenapa engkau menghukum janda ini dengan membunuh anaknya? Sama seperti yang dilakukan Naomi ketika dia berperkara kepada Allah. Kau Tuhan ambil semuanya, suamiku, anakku, tanpa meninggalkan keturunan cucu. Elia pun tidak melawan janda itu dengan tuduhan itu, tetapi Elia pergi kepada Allah, membawa anak itu ke ruang doa. Itu bukan sekedar membawa ke ruang atas tempat Elia tinggal, tapi Elia sedang membawa anak itu kepada Allah. Tadi kita ingat soal makanan dan minuman selesai di tengah musim yang sangat mengerikan. Makanan mereka, minuman mereka terjamin. Ini sekarang soal nyawa. Apakah kita bisa hidup hanya dengan terjamin makanan, roti, deposito, tabungan, dan semuanya? Firman ini mau mengatakan kepada kita, hidup kita adalah milik Allah. Lalu ketika Elia membawa anak itu kepada Allah dan meminta apa yang diminta oleh Elia, pulangkan nyawa anak ini. Pernahkah kita berdoa seperti ini, meminta nyawa? Saya pernah dan Tuhan dengar, tapi pada akhirnya anak itu pun dipanggil dalam waktu yang tidak berapa lama. Ada kalanya memang perjalanan kita itu seperti mulus, doa-doa kita dijawab Tuhan, tapi ada kalanya berlawanan dengan apa yang kita pikirkan. Tapi jangan pernah menyalahkan Tuhan. Tugas kita bawa hidupmu kepada Tuhan. Dengar firman Tuhan dan lakukan, walau kita tidak mengerti. Dalam situasi 3,5 tahun tidak ada hujan, Allah menjamin kehidupan hambanya dengan cara Allah. Bagaimana burung gagak melayani hamba Allah? Itu adalah gambaran yang dibuat bahwa Allah sungguh punya cara untuk menyediakan makanan dan minuman kita. Dalam situasi yang sulit sekarang di COVID-19, kita akan memasuki era baru di dalam kehidupan kita oleh karena kasih karunia Allah. Hidup dalam kasih karunia Allah, bukan hidup oleh karena kehebatan kita, bukan hidup oleh karena pekerjaan kita, oleh karena beras dan semua yang kita butuhkan masih tercukupi di rumah, tetapi dari Allah. Allah punya cara menolong kita, Aka Inang. Bawalah anakmu kepada Allah. Kadang-kadang kita tidak paham bagaimana untuk memahami pikiran anak-anak di zaman sekarang. Bagaimana memahami penyakit yang sedang menular dan kadang kita dengar ditidurkan oleh karena situasi sekarang, oleh karena sakitnya.
Jangan-jangan itu yang terjadi kepada anak janda ini, seperti kalau sudah sakit keras oleh karena COVID itu ditidurkan dulu, dibuat tidak sadar. Allah menidurkan anak itu. Lalu Elia melakukan apa yang bisa dilakukan, membawa anak itu dan diminta pulangkanlah nyawa anak ini. Berikanlah pertolonganmu hidup, sebab hidup itu dari Tuhan. Maka diminta dikembalikan, pulangkanlah. Elia melakukan apa yang bisa dia lakukan. Ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allahku, pulangkan." Artinya Allah yang mengambil. Kalau Allah berkenan, Allah bisa memulangkan, mengembalikan. Dan itu yang terjadi. Tuhan mendengar doanya Elia. Lalu anak itu diserahkan kepada ibunya, kepada janda itu. Saudara-saudaraku, apa respon janda atau seorang ibu yang telah kembali nyawa anaknya? Bukan anak itu yang diterima dengan sukacita, tetapi dia membuat satu pengakuan iman. "Sekarang aku tahu bahwa Engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang Kau ucapkan itu adalah benar. Sekarang aku tahu bahwa Engkau abdi Allah." Berarti selama dia melakukan hal yang ajaib itu, tepungnya tidak habis, minyak dalam buli-bulinya tidak habis, dia belum mengenal. Itu yang saya katakan tadi. Dia belum mengenal siapa Elia. Dia belum mengenal siapa Allah yang disembah oleh Elia. Dia belum menyadari bahwa firman itu adalah kebenaran. Bahwa firman Allah yang ditaburkan tidak pernah kembali dengan sia-sia, seperti hujan yang turun ke tanah. Sebelum sampai di tanah, dia tidak akan kembali begitu saja. Firman Tuhan yang kita dengar mengingatkan kita, kebahagiaan kita di tengah keluarga tergantung seberapa besar ketaatan kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Kebahagiaan kita bersama dengan anak-anak kita bukan sekedar ketika makanan minuman sudah tercukupi, deposito dan tabungan asuransi sudah ada, tetapi kebahagiaan kita adalah firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah." Yesus adalah firman yang sesungguhnya, yang hidup, yang ada di antara kita. Hiduplah dalam Yesus, tinggallah dalam Dia. Dalam Dia kesediaan makanan minuman dengan caranya akan disediakan. Dan apalagi keselamatan jiwa kita, nyawa kita di tangannya. Bukan sekedar makanan dan minuman hal kerajaan Allah, tapi soal kebenaran, damai sejahtera. Bagaimana supaya kita merasa tenang dan damai dalam situasi yang sangat-sangat kita tidak pahami sekarang. Tinggallah dalam Yesus, dengar firman Tuhan dan kenalilah Dia. Katakanlah pengakuan imanmu. Dan kita ditanya hari ini. Yang pertama, seberapa besar pengaruh firman ini dalam hidup kita sebagai seorang ibu? Di dalam soal makanan dan minuman, dalam kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, seberapa besar ketaatan kita untuk melayani Tuhan dengan cara di mana kadang-kadang hadir di rumah kita, atau dalam persekutuan kita, ada dalam gereja kita, atau jangan-jangan kita bersungut-sungut dan tidak berani melakukan perkara yang berbeda dari yang kita pikirkan. Yang ketiga, hiduplah dalam firman Tuhan. Dia yang menjamin kebahagiaan dan keselamatan kita di dalam Kristus. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena belas kasih-Mu. Kau mengingatkan kami dalam situasi di mana kami harus beribadah di rumah, bekerja dari rumah, dan kadang-kadang kami harus menutup diri kepada sesama kami. Kami tidak boleh bahkan bersalaman dan bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan mengetahui segala sesuatu. Jika situasi itu Kau izinkan, biarlah kami boleh memahami bahwa hidup kami sungguh adalah kasih karunia Tuhan. Kami tidak berkuasa menjaga dan menjamin keselamatan dan kesehatan kami.
Kami hanya bisa berserah kepadamu dan menyerahkan hidup kami ke tanganmu, membawa anak-anak kami ke hadapanmu. Engkau Tuhan yang memberikan semua keluarga-keluarga dengan keturunan anak, menantu, cucu, secara khusus kaum perempuan yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Berikanlah hikmat untuk kami semua kaum ibu. Dengan hikmat-Mu kami boleh membimbing, mengarahkan anak-anak kami. Kadang sulit kami pahami dan anak-anak kami pun kadang sulit memahami jalan pikiran kami. Tetapi di dalam firman-Mu kami memohon Tuhan, firman-Mu itu yang memberikan kami pengertian, hikmat, kebijaksanaan, sehingga kami menjadi ibu yang bijaksana dan anak-anak kami pun menjadi anak-anak yang bijaksana, yang mau mendengar firman Tuhan dan melakukannya sekalipun itu bertentangan dengan pikirannya. Berkati anak-anak kami dalam pendidikannya, yang bekerja Tuhan, yang memberikan kekuatan, yang merindukan jodoh Tuhan juga yang memberikan. Tuhan yang mengetahui segala pergumulan kaum ibu yang mendengarkan firman-Mu ini. Karena itu Tuhan, biarlah kami seperti janda di Sarpat itu mau melakukan firman Tuhan walau berbeda dengan fakta yang kami hadapi. Berikan kami keberanian iman, keteguhan hati untuk menuruti firman-Mu walau situasi yang sulit sekalipun, karena kami tahu Tuhan selalu punya cara untuk menolong kami, melindungi kami. Secara khusus kami berdoa buat kaum ibu yang sedang kurang sehat pun di tengah keluarga, suami, anak yang dikasihi. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk Inang Sintua Erhuta Soit Boru, Pasaribu Inang Dorcas Opung Heski Boru, yang berencana akan dibawa kembali ke Surabaya hari ini Tuhan. Biarlah Inang ini boleh kembali ke Surabaya ini dengan pertolongan-Mu walau masih dalam keadaan tubuh yang lemah. Tuhan punya cara untuk menopang dia, menguatkan dia. Berkati tangan para medis dan anaknya yang menjaga merawatnya. Berkati juga setiap kendaraan jika Tuhan mengizinkan agar Inang ini boleh kembali ke rumahnya di Surabaya ini. Tuhan tolonglah dia, berikan dia iman, semangat, sukacita dari hatinya, imannya mempercayai firman-Mu. Kalau Tuhan menyuruh dia berangkat, dia boleh berangkat seperti Elia yang menuruti firman-Mu. Tuhan punya cara untuk menolong dia. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu Amang Sintua Capa, Amang Sintua El Sinaga, mereka dalam proses pemulihan. Amang Capa yang berulang kali harus dirawat di rumah sakit Tuhan. Biarlah Engkau yang memulihkan keadaannya, memberkati keluarganya. Kami mohon Tuhan, juga jamahan-Mu, kuasa-Mu untuk Amang Aritonang yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, Engkau mengetahui keadaannya. Biarlah jamahan-Mu pulangkan nyawanya agar dia boleh kembali sadar dan kembali ke rumahnya Tuhan. Kami mohon, pulangkan, pulihkan kesehatannya agar Amang itu boleh menerima kesehatan yang daripada-Mu. Berkati juga keluarga Inang Boru Hutauruk bersama dengan anak-anaknya agar mereka juga selalu percaya Tuhan pasti memberi yang terbaik buat mereka. Begitu juga dengan Inang Sitompul Boru Sida Butar. Kami terus berdoa buat dia. Biarlah Tuhan berkenan memulihkan dia kalau saat ini sudah mulai bisa berjalan Tuhan. Biarlah Inang itu juga sungguh menerima kesehatan yang daripada-Mu. Begitu juga dengan Amang Rian Hutahayan dan semua jemaat-Mu yang sedang kurang sehat. Lawatlah Tuhan, belas kasih-Mu yang memulihkan keadaannya. Kami juga berdoa Tuhan buat kaum ibu yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan tambahkan umur panjang di ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan. Berikan kebahagiaan dan rumah tangga yang semakin takut akan Tuhan, yang setia mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Kami berdoa buat negara kami, buat pemerintah kami, buat para medis dalam situasi sekarang, dalam perjuangan untuk memulihkan orang-orang sakit, untuk mensejahterakan masyarakat. Berkati para pemerintah kami, para medis, para aparat kami, dan semuanya masyarakat boleh tunduk dalam aturan yang benar. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Berikan kami waktu untuk dapat bersekutu di rumah-Mu dalam keadaan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepada-Mu kami berdoa.
Ampuni kami atas segala kekurangan kami dan dengarlah doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari demahita buku de nomor 752. Sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom buat kita semua. Salam sehat. Tuhan memberkati.